La
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadlal ulama bi iqamatil hujjatiddin wa akramal awliya bi dhuhuril karamatil khawariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa min atba'i millati birruqi ila darajatil arifin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sajarati asrin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulubil mustafaiyah sahibil qabdatil asliyah wa bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adala ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin taqasu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkurni adhkurkum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala aidan dzikrul ghafilina dzikrullahi ta'ala indal ghafilina kasyajaratil haqra. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami khamsatun ukhti biha
Al-Mustafa Al-Murtada Sayyidatuna Fatimah Al-Hasan Al-Husain. Ini lima nama dikalatkan dari zaman dahulu. Al-Kisah dulu zaman Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan ujian besar. Zaman Nabi Nuh alaihi salam kita melakukan hujan apa sampai banjir dan kemudian sebelum itu Nabi Nuh mendapatkan Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kendaraan penyelamat. Kalau bahasa Arabnya yang namanya safina. Kalau bahasa Arabnya namanya safina. Kalau bahasa kitanya perahu. Safina kita nggak ikut bahasa Arabnya tapi isinya perahu. Mengapa ada banjir yang menenggelamkan alam semesta, yang menjadi sebabnya adalah Allah turunkan hujan yang tiada henti. Hujan terus. Kalau bahasa Arabnya hujan itu maton. Kalau ada santri orang Arab bahasa Al-Quran maton. Kita orang Indonesia bilangnya nggak ikut maton tapi hujan. Hujan. Lihat hurufnya ha, zai, nun, husnun. Ha, zai,
Nun husnun. Maknanya apa? Sedih. Husnun itu bahasa Arab dan maknanya sedih. Sedih. Sedih ada dengan sedih ada kalau hujan turun air dari angkasa. Makna sedih itu turun air dari mata, berderai air mata. Dari langit hati. Hujan makor turun air dari langit angkasa ini. Kalau husnun sedih itu turun air dari langit hati keluar di mata. Sedih ditinggalkan ke bawah kayu. Husnun terus sampai banjir sealam semesta tenggelam. Allah sudah ilhamkan untuk membuat kendaraan penyelamat. Apa namanya kita? Kalau bahasa Arabnya sabina. Kitanya perahu. Lihat perahu hurufnya P, Ro, dan H. Apa maknanya farhun? Adalah bahagia. Tuh. Tadi sedih, sekarang lawannya bahagia. Hujan maknanya sedih, penyelamatnya bahagia. Farhun, perahu kita dibilangnya. Kalau ingin selamat, naiklah bahagia, naiklah perahu, naiklah sabina yang dipimpin oleh nahkoda. Siapa nahkoda utamanya? Siapa pimpinan utama dari semuanya? Adalah hadratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian para wakil-wakilnya yang ditugaskan sampai saat ini dia masih hidup. Tentunya kebanyakan min dzurriyyah dari keturunan-keturunan. Nabiullah Nuh alaihi salam membuat kendaraan penyelamat sehingga orang-orangnya dinaikkan. Hayawan berpasang-pasangan dinaikkan. Semua dinaikkan. Banjir besar terjadilah, sudah naik, semua banjir terjadi besar, dan kemudian ternyata perahunya ini kendaraan penyelamatnya nggak bisa berjalan, nggak bisa melaju, tak jalan. Padahal ini sudah perintah Allah. Dan kemudian munajatlah Nabiullah Nuh alaihissalam kepada Allah, dan kemudian Allah turunkan malaikat Jibril untuk memberikan tahu kalau perahu itu, kalau safina itu, kalau kendaraan penyelamat itu ingin menjadi penyelamat dan berjalan, bisa menyelamatkan, tuliskan nama 5 nama tuliskan di perahu. Nama yang pertama adalah nama Al-Mustafa, nama Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama yang kedua adalah nama Al-Murtadha, itu nama mantunya Imam Ali Karamallahu wajhahu. Nama yang ketiga adalah nama putri tercintanya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 nama lagi yaitu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dengan setelah dituliskan 5 nama ini, perahu berjalan. Ini jauh sebelum 5 nama ini turun ke muka bumi. Sudah diterangkan. Dan Allah ridho ini menjadi selamat. Ya tinggal kita ada di zamannya, kita umatnya,
kita pengikutnya. Jangan lupa 5 nama. Mungkin makanya setiap momen lagi dibaca dulu. Kolak bala. Untuk kolak bala khusus ya negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah. Kalau sudah bilang negara itu ada negara dohir, negara wujud fisik, dan ternyata kita juga masing-masing punya negara, yaitu negara hati kita. Ayo kita pertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita pertahankan. Politik luarnya, pertahanan dalamnya, tapi jangan lupa ada yang paling harus kita pertahankan, apa? Negara hati kita. Untuk para sufi yang memahami dan kasab, mereka menyaksikan hati dan negara wujud di sini masih luasan negara hatinya. Dan untuk orang-orang yang menuju Allah ikut Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan paling diperhatikan adalah negara hatinya. Seperti diisyarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu setelah berperang. Menang, kemudian beliau bersabda, "Raja'na min dihabil asghar ila dihabil akbar." Ya para sahabatku, kita baru saja perang dari perang yang kecil menuju peperangan yang amat sangat besar. Para sahabat bingung, ini perang segini besarnya, segini hebatnya, habis-habisan kok masih disebut perang kecil. Perang apa lagi ya Rasulullah? Perang apa lagi? Rasulullah bilang, jihadul akbar adalah jihadul nafs, memerangi nafsu. Kita berperang di negara hati kita. Iblis punya pasukan, junud, pasukan kegelapan di dalam hati kita. Ngajak ragu-ragu, ngajak bohong, ngajak sanggup, ngajak itu, ngajak itu, ngajak budak-budak dunia, ngajak populer, ngajak selalu jauh kemuran Allah serta Rasulullah, yang menjauhkan kita dari Allah dan kekasihnya. Kita akan terus kalah karena dari sana terus dikirimkan pasukan kegelapan. Kalau kita ingin menang, kalau kita ingin mengalahkan, maka juga kita harus menerima bantuan dari Allah, nusratullah wal haq, bantuan dan sekaligus kemenangan. Apa? Kita harus menerima junudul anwar, pasukan cahaya yang Allah kirimkan melalui kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Pasukan cahaya yaitu malaikat. Kalau dari mana nih? Seperti membaca sholawat Rasulullah bilang, siapa orang yang baca sholawat kubro 3 kali, Allah kirimkan 70.000 pasukan malaikat untuk membantunya. 3 kali Rasulullah bilang, siapa orang membaca sholawat kubro 3 kali, Allah utus 70.000 malaikat untuk bantu. Setelah mendengar di situ, malaikatnya mana aku kok gak rame-rame, malaikat gak bantu, bisnis gagal terus, ini itu gak jalan, macet. Junudul anwar, pasukan cahaya itu Allah kirimkan ke negara hati kita, biar kita bisa memerangi malasnya kita,
biar kita bisa memerangi serakahnya kita, biar kita bisa memerangi hukum dunianya kita, hukum madah, hukum syuhrah, hukum biasa. Memerangi itu pasukan-pasukan kegelapan yang perlu kita perangi dan memakai pasukan. Tidak bisa kita lawan sendiri. Ayo kita melawan pasukan-pasukan kegelapan itu yang mengajak pergi dari Allah, lalai dari Allah, yaitu memeranginya dengan pasukan cahaya, malaikat, nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kirimkan terus ke hati kita dengan zikir, dengan salawat, terus dengan tilawatil Quran. Akan datang kiriman-kiriman, bantuan-bantuan hakikat dari Allah melalui kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya malaikat itu datang ke hati kita dan kita bisa mengerti mana yang hak, mana yang batal, dan kemudian kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa mengikutinya zahiran wa batinan, syariat dan tarikatnya dan suluknya terus diikuti sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ujian di negara zahir di mana ini, jangan lupa di nomor 1 baca, ingat, keramatkan, hadiahi, sodakohan, acarakan, agungkan. Untuk negara zahir dan untuk negara batin kita juga kita sambung terus ke hadratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sambung terus ke hadratnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sambung terus ke Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sambung terus ke Sayyidina Hasan, sambung terus ke Sayyidina Husain. Saya Rasulullah kirimkan cahaya, kirimkan utusan malaikat untuk membantu peperangan di negara hati kita. Perang. Dia perangnya ditambah banget. Supaya orang menang, supaya orang bahagia, supaya orang bahagia. Apa di perang sampai terkalahkan musuh-musuh dan terkalahkan diri ini. Kalau bahasa Indonesia disebutnya sukma. Yang menang ruh, nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Innal muluka, kalau sang raja datang, idza dakhalu qaryatan, datang ke satu daerah, datang ke satu wilayah, afsaduha, maka yang menang itu pasti raja, maka yang lainnya akan terkalahkan, maka yang lainnya akan tersisihkan. Maksud innal muluka, raja di sana adalah hadratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengirim pasukan-pasukannya. Itu berarti wilayahnya semakin kita serahkan. Hati ini menjadi wilayahnya Rasulullah, serahkan lagi hati ini menjadi wilayahnya Rasulullah, diserahkan. Maka kalau semakin diserahkan hati ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kemenangan terus kita raih, terus kita menangkan dunia dan akhirat, dohir dan batin. Perang. Jangan lupa negara tak hanya NKRI, tapi masing-masing wujud fisik yang kecil ini kita punya alam,
punya negara yang sangat besar melebihi alam semesta ini, yaitu qalbu, yaitu hati, negara hati. Orang yang bisa memenangkan peperangan di negara hatinya, membereskan negara hatinya, memimpin negara hatinya, maka yakin negara dohirnya akan beres, akan dibereskan. Apalagi rumah tangga. Karena kita terus digoda, dijauhkan dari Allah dan Rasulnya. Siapa penggoda? Iblis. Iblis. Awalnya iblis beda. Iblis dengan jin itu beda. Ada ghaibul mulki, ada ghaibul malakut. Gaib bumi, nunggangnya di angin. Siluman, genderuwo, dedemit, tuyul, segala macam itu nunggangnya di angin. Kalau datang masuk ke kita, tinggalnya di darah dan kaki kita. Kalau iblis tinggalnya, nunggangnya bukan di angin tapi di dingin. Diingin, lihat hurufnya angin. Oh, bumi. Ingin, lebih dalam lagi. Alif, ain, nun, angin. Alif, ain, nun, ingin. Semilir ke kulit, angin. Semilir ke hati, ingin. Ngusir iblis mah bisa dengan baca-bacaan. Ngoblir iblis mah mesti dengan pasukannya, pasukan cahaya, junudul anwar, pasukannya hadratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambung dengan ruhaninya baginda Nabi. Kalau kabur ke iblis, karena iblisnya nipu, ajaknya ibadah, ngajak jihad, terus padahal batinnya dipengkol dengan lidahnya dan nuturkan Rasulullah. Tersulung kepulang secara ruhani. Mana buktinya? Mutu qabla an tamutu. Mutu, Rasulullah perintahkan. Mutu segeralah mati kalian sekuat. Ayo menangkan peperangan di negara hatimu. Matikan sukmamu. Menangkan ruhmu. Qabla an tamutu, sebelum habis kontrak fisiknya. Sebelum habis kontrak, kebanyakannya habis kontraknya kita umatnya Rasulullah 63-60 itu sangat-sangat sama. Jarang yang lebih 70-80 jarang, sekarang pendek-pendek. Karena apa kok pendek-pendek? Karena sudah mendapatkan bantuan yang besar, keuntungan yang besar. Walaupun pendek tapi berhasil memenangkan negaranya, memerdekakan negaranya, yaitu mutu, berhasil mengalahkan dirinya, berhasil membereskan negara hatinya. Qabla an tamutu, sebelum habis kontrak, sebelum mati fisiknya, wasilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu banyak-banyak gitu banyak. Yang penting sudah menang saja, mau kemana lagi? Tinggal seleranya kita ini gimana? Seleranya Allah kah? Seleranya Rasul kah? Seleranya keinginan kah? Seleranya ketereran atau kesenangan di muka bumi ini kah? Tanya diri kita masing-masing. Seleranya mana? Ikutnya mana? Tidak tanya dulu diri kita masing-masing. Seleranya kita mana? Berpihaknya kemana? Berpihak ke Allah atau berpihak ke diri ini? Kalau berpihak ke diri berarti berpihak ke tentara kegelapan itu, ke iblis. Kalau kita berpihak ke Allah, ikutlah Rasulullah, akan dimenangkan oleh junudul anwar, pasukan cahayanya Rasulullah. Kita terima. Baca sholawat itu menerima cahayanya Rasulullah.
Setiap baca salawat kita menerima cahaya Rasulullah ke negara hati kita dapat bantuan. Dengan berkahnya salawat, dengan nurnya Rasulullah kita semakin sabar, semakin qanaah, semakin syukur, semakin zuhud meninggalkan dunia. Terus perang sampai titik keberhasilan Allah berikan kemenangan, nasrun pertolongan Allah turunkan, wafathun dan kemenangan Allah ciptakan di negara hati kita. Itulah baru orang namanya mutu qabilah. Itu kalau dalam istilah konsep suluk tasawuf thariqah itu orang itu sudah sampai ke kelahiran kedua. Wiladatul ula, kelahiran pertama fisiknya lahir dari sang ibu. Wiladatus saniyah, kelahiran kedua ruhaninya pulang ke langit selagi kontraknya belum habis. Kontrolnya di langit, fisiknya berjalan biasa berhubungan dengan siapapun, tapi rohnya sudah di malakut kalau sudah terlahir kedua kalinya. Cuma itu kita mesti melalui peperangan, mengalahkan peperangan, memerdekakan negara hati kita. Seperti bayi sudah merdeka, sudah sempurna di alam rahim 9 bulan, maka keluarlah lahir. Ruhani juga begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa terlahir semuanya ruhaninya kedua kali sebelum habis kontrak fisiknya. Semoga kita semua bisa memerdekakan negara hatinya sebelum kita habis kontrak fisiknya. Ini kan kontrakan fisik ini, kitanya roh, ini fisik kontrakan. Pakaian kontrakan untuk tinggal di bumi. Ya, kesadaran ini harus dikatakan sadar sehingga kita tak terkalahkan, tak dilupakan oleh wujud fisik ini, tak dilupakan oleh pandangan kita, tak dilupakan oleh pendengaran kita, tak dilupakan oleh pikiran kita. Bukan tidak boleh sukses di alam dunia ini, bukan. Tapi sukseskan yang terpenting, paling penting selamatkan negara hati kita. Untuk apa? Untuk ruh ini bisa pulang. Ikut siapa? Ikutnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada berbeda. Ya, kita ingat bisa kita bacakan, kita mesti memperbaiki. Ayo kita berjuang, kita perang terus, banyakin sholawat, banyakin zikir, dijajahlah kalau yang belum, carilah guru murabi yang menjadi wakil Rasulullah SAW untuk apa? Untuk membenahi hati, ruh, membereskan negara hati kita, menghidupkan ruh, mengeluarkan ruh dari alam mulk ini menuju malakut. Ya, kita mulai, kita bikin sama-sama. Mencoba bikin seperti perkataan Gausul Allah Qutbil Alamin Syafa'idin Abdul Qadir Jilani ayakuna dhikru biwudu'in tani. Wudhu mesti buka wudhu, zikirnya mesti buka wudhu. Wa yakuna dhikru bidarbin syadidin, zikirnya pakai tangan, pakai tenaga. Perang dan tidak perang. Wa yakuna dhikru bisautin qawiyyin, pakai tangan, pakai tarikan, pakai tenaga.
ayakuna dzikru bisautin qawiyyin, suara yang kuat untuk memenangkan peperangan di negara hati. Republik hati, kalau kata Ahmad Dhani, Republik Cinta. Ahmad Dhani, Republik Cinta. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu